Peristiwa ini terjadi ketika aku duduk di bangku SMP, sekitar tahun 2006. Dari kecil, aku tinggal berpindah-pindah tempat, mengikuti tempat kerja ayahku, dari mulai Jawa Timur, Jawa Barat, hingga sekarang aku tinggal di salah satu desa di wilayah Jawa Tengah. Desa tempat tinggalku ini adalah kampung halaman mendiang nenekku semasa kecilnya. Ketika pertama kali datang dan tinggal di rumah ini, ibu selalu bilang bahwa aku sangat rewel dan selalu meminta kembali ke kota sebelumnya. Padahal ibu tidak pernah melihatku seperti itu. Tapi ibu tidak ambil pusing, mengingat ketika pertama kali datang ke sini, usiaku masih sangat kecil. Namun, yang kurasakan itu sangat berbeda. Entah mengapa, saat pindah ke sini, semua terasa tidak menyenangkan. Terlebih lagi, saudara-saudaraku yang berasal dari pihak ayah selalu menceritakan kisah-kisah seram. Bukan rasa nyaman yang saya rasakan, tapi malah rasa takut. Sebetulnya, desa tempat tinggal saya ini tidak berbeda dari desa-desa yang lainnya. Suasananya masih asri, cukup tentram. Banyak tempat-tempat untuk belajar agama. Terdapat sebuah masjid besar. Di setiap RT-nya ada sebuah musola kecil. Ada satu pesantren dan madrasah juga. Akan tetapi, di balik itu semua, desa tempat tinggalku ini ternyata menyimpan banyak kisah seram hingga keyakinan yang sering diceritakan sampai sekarang. Mulai dari batu besar yang tidak bisa dihancurkan ataupun dipindahkan, pohon angker yang tidak bisa ditebang, pemandian umum yang sering muncul sosok perempuan menakutkan, hingga area perkebunan yang sering dijadikan tempat gantung diri. Dari kecil, cerita-cerita itu sudah menempel di ingatan saya. Sampai pada suatu saat ketika masuk ke bangku SMP, sekitar tahun 2006-an, ada suatu kejadian yang menghebohkan. Desa tempat tinggal saya ini dibagi menjadi 2 dusun. Sedangkan saya tinggal di salah satu dusun di desa itu. Dusun tempat tinggal saya dibagi menjadi 3 RT. RT 1, RT 2, dan RT 3. RT 1 dan RT 2 dekat dengan jalan desa ataupun jalan raya antara provinsi. Sedangkan RT 3 ini posisinya lebih masuk ke dalam dusun. Ditambah lagi, di RT 3 ini minim penerangan. Bahkan beberapa rumah-rumah warga masih bersebelahan dengan area sawah, kebun, dan area hutan yang konon dulu sering terjadi pembantaian ketika zaman gerombolan. Awalnya, kami mendapatkan kabar bahwa di RT 3 ini sering muncul suara-suara aneh, mulai dari suara bayi menangis, suara anak kecil yang seperti bermain sendiri, hingga suara orang dewasa yang meminta tolong. Awalnya, warga RT 3 ini tidak menghiraukan kejadian tersebut. Hingga pada akhirnya, setelah suara-suara itu menghilang, mulai bermunculan penampakan yang mengganggu sebagian warga di RT 3. Salah satu yang menjadi korbannya adalah teman saya. Sebut saja namanya Padil. Saya kenal Padil ini sejak kecil karena sering bertemu ketika bermain sepak bola bersama. Walaupun umur kami berbeda 2 tahun, tapi saya dan Padil ini cukup akrab. Padil memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai penjual bakso. Hampir setiap hari sepulang sekolah, Padil ini selalu membantu pekerjaan ayahnya tersebut. Saat kejadian itu, Padil baru pulang membantu ayahnya berjualan. Ayahnya lalu menitipkan gerobaknya kepada Padil yang diletakkan di depan rumah. Sedangkan beliau pergi sebentar karena ada urusan. Padil yang sudah capek lalu masuk ke rumah dan tiduran di kursi panjang yang berada di ruang tamu sambil mengawasi gerobak baksonya. Saat itu ia heran, mengapa seisi rumah sangat sepi. Ibu dan adiknya juga tidak terlihat di dalam rumah. Karena kondisi capek dan mulai mengantuk, Padil lalu mulai memejamkan mata.
Tapi tak lama kemudian setelah itu, tiba-tiba pintu rumahnya seperti dibanting. Padil yang kaget segera bangun dan melihat siapa yang membanting pintunya tersebut. Namun apa yang dia lihat benar-benar membuatnya tak bisa bergerak. Ia melihat dua sosok yang hitam legam, ukurannya cukup besar, sedang menghadangnya dan berdiri di pintu tersebut. Dua sosok itu membuat Padil terasa beku. Ia langsung shock dan ia tak bisa melakukan apapun. Hingga akhirnya Padil pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Ia baru sadar saat ibunya berteriak membangunkannya secara histeris sambil bertanya apa yang terjadi. Padil lalu menceritakan apa yang dialami tadi, apa yang dia lihat saat itu. Tapi dua sosok yang tadi terlihat oleh Padil itu sudah tidak ada. RT 3 mulai geger. Cerita Padil tersebar. Ada yang percaya, ada pun yang tidak. Ada yang menganggap Padil hanya kecapean. Namun beberapa warga menilai apa yang dialami oleh Padil ini adalah gangguan gaib. Setelah kejadian yang dialami oleh Padil ini, ternyata beberapa tetangga di rumah Padil mulai mengalami kejadian yang sama. Dari mulai suara-suara yang terdengar menyeramkan saat malam hari, hingga penampakan gaib. Salah satu yang mengalami kejadian tersebut, sebut saja namanya Ibu Imas. Rumah Ibu Imas ini tepat di belakangnya ada area perkebunan. Ditambah lagi, kamar mandi Ibu Imas berada di belakang, bersebelahan dengan sumurnya. Pada malam hari, Ibu Imas ini hendak pergi ke kamar mandi. Saat dia lihat ke kamar mandi, ternyata bak mandinya itu kosong, tidak ada airnya. Ibu Imas lalu mengambil air di sumur. Dan saat Ibu Imas mengambil air ini, dia mendengar suara. Suara itu berasal dari arah kebun. Waktu itu Ibu Imas posisinya membelakangi area kebun. Terdengar suara seperti ini. Imas, Imas. Awalnya, Ibu Imas diam saja. Namun suara itu terus saja terdengar. Akhirnya, karena penasaran, Ibu Imas selalu menengok ke belakang. Dan saat Ibu Imas melihat ke belakang, ia melihat ada sesosok pocong yang sedang berdiri. Wajahnya dipenuhi oleh belatung. Melihat kejadian itu, untungnya Ibu Imas tidak langsung pingsan. Kakinya masih kuat untuk berlari. Tanpa pikir panjang, Ibu Imas langsung masuk ke dalam rumah. Dan setelah masuk ke dalam rumah ini, pintu belakang terdengar seperti diketuk. Otomatis Ibu Imas tidak mau membukanya. Karena dia tahu di belakang itu ada sosok pocong yang menakut-nakutinya. Hingga pagi harinya, Ibu Imas mulai menceritakan kejadian yang dia alami. Beberapa warga yang lain pun mulai merasakan teror tersebut. Dari mulai kaca rumahnya yang seperti dihantam oleh benda. Terus yang lebih parahnya, salah satu warga pernah ada hewan yang mendadak jatuh dari atap rumahnya. Padahal atap rumahnya itu tidak ada yang bolong. Dan lebih parahnya lagi, tiap tengah malam, rumah warga di RT 3 itu ada yang mengetuk. Beberapa warga pernah membuka pintu rumahnya. Dan ketika dibuka, mereka melihat sosok yang hitam legam berdiri tidak jauh dari pintu rumahnya. Wajahnya cukup menakutkan dengan taring yang panjang, mata yang merah, serta tubuh yang dipenuhi oleh bulu. Serta tangannya itu yang terlihat sangat panjang, bahkan sampai di lututnya. Akhirnya, warga di RT 3 itu memilih untuk mengunci rumah ketika malam hari. Jadi, wilayah RT 3 itu sudah benar-benar sepi. Padahal biasanya selepas Isya, banyak warga yang keluar, baik mereka berkumpul di pos ronda, ataupun cuma ngobrol-ngobrol di teras rumah warga. Kini tidak ada aktivitas seperti itu. Mereka memilih berdiam diri di dalam rumah.
Setelah kejadian yang dialami oleh warga RT 3, ternyata teror tersebut sekarang merembet ke RT 2. Warga di RT 2 ini mulai mengalami teror seperti yang dialami oleh warga di RT 3. Dari terdengar suara-suara gaib, ketukan pintu di tengah malam, bahkan suara-suara itu menyerupai suara yang kita kenal, baik itu teman ataupun saudara. Dan saat dibuka, sosok itu mulai menampakkan wujudnya yang menyeramkan. Baik sosok yang hitam legam, pocong, bahkan sosok kuntilanak. Mereka akhirnya bingung. Kenapa warga di sini diteror? Apa salah mereka? Salah satu yang mengalami teror di RT 2 itu sebut saja namanya Pak Widodo. Pak Widodo adalah salah satu pedagang yang biasa berjualan di pasar. Beliau biasanya berangkat pukul 12:30 malam menggunakan mobil kesayangannya. Sebelum berangkat, Pak Widodo ini mendengar suara mobilnya itu menyala. Awalnya Pak Widodo menyangka bahwa itu anaknya yang biasa menemaninya pergi ke pasar. Namun lama-kelamaan, klakson mobilnya itu mulai dinyalakan beberapa kali. Karena penasaran, Pak Widodo keluar kamar. Ternyata ketika keluar kamar, anaknya mulai keluar kamar juga. Otomatis Pak Widodo heran, itu yang menyalakan mobil siapa? Akhirnya mereka lalu mengecek mobil tersebut. Dan ketika dicek, mereka sangat aneh. Posisi mobil Pak Widodo ini berada di dalam garasi. Dan garasi Pak Widodo menggunakan loading door dan digembok dari dalam. Namun Pak Widodo melihat gembok garasinya itu masih utuh, tidak terbuka sama sekali. Dan yang lebih parahnya, mobil Pak Widodo ini menyala tanpa kunci. Karena Pak Widodo biasanya ketika mobil sampai di garasi, beliau langsung mencabut kunci tersebut dan disimpan di dekat kamarnya. Mobil ini sangat aneh, kok bisa menyala tanpa kunci? Tanpa pikir panjang, waktu itu anaknya Pak Widodo langsung mengambil kunci dan mematikan mobilnya. Setelah mobilnya mati, Pak Widodo langsung mengajak anaknya untuk masuk ke rumah. Mereka waktu itu tidak berangkat ke pasar, karena Pak Widodo takut sosok yang menyalakan mobilnya itu mengikuti mereka ke pasar dan membuat takut ketika di jalan dan membuat mereka celaka. Pagi harinya, apa yang dialami oleh Pak Widodo ini mulai tersebar. Aku yang mendengar ceritanya tersebut mulai ketakutan. Karena rumah Pak Widodo ini bisa dibilang cukup berdekatan dengan rumahku. Hanya terhalang oleh satu rumah saja. Waktu itu, aku langsung merengek kepada ayahku supaya kita pindah dulu saja ke rumah saudara sampai kondisi di dusun ini benar-benar membaik. Namun ayah coba menenangkanku supaya aku tidak takut dengan makhluk tersebut. Namun ternyata ayah sudah memiliki tindakan pencegahan. Beliau yang juga sebagai penasehat musola telah bermusyawarah dengan pengurus musola lainnya dan memutuskan untuk meminta bantuan seseorang. Kebetulan salah satu anak perempuan Pak Widodo, sebut saja namanya Mbak Ismi. Mbak Ismi ini mengenal salah seorang kiai karena pernah belajar agama dan mengenal orang-orang di pesantren terdekat. Kiai itu berasal dari salah satu pesantren di kota kami dan rencananya beliau akan melakukan pembersihan di dusun ini. Singkat cerita, hari yang dinanti pun tiba. Tampak kiai itu datang dengan membawa 2 orang santrinya. Mereka lalu berkumpul di rumah Pak Widodo dan bertemu dengan pengurus musola. Kiai itu mulai mendengarkan cerita orang-orang yang pernah mengalami teror, termasuk Padil. Mulai dari waktu kejadian ketika mereka mengalami gangguan gaib, di mana hal itu muncul, serta bagaimana wujud dari makhluk yang mengganggunya. Setelah semuanya jelas, Kiai itu lalu menyiapkan rencana serta meminta beberapa perlengkapan. Beliau pun meminta untuk disediakan wilayah yang cukup lapang untuk melakukan pembersihan. Dan juga beliau meminta bantuan kepada para warga yang dirasa mengetahui hal-hal semacam ini.
Tujuannya adalah agar orang-orang yang berani dan tahu tentang hal-hal tersebut bisa memancing makhluk-makhluk itu dan mengarahkannya ke tempat pembersihan. Salah satu pengurus musola menyarankan bahwa tempat pembersihan itu supaya dilakukan di sebuah lapang bola di belakang komplek, berdekatan dengan gudang air mineral di dusun ini. Kiai itu lalu menyetujui. Beliau lalu datang ke tempat tersebut, diikuti beberapa pengurus musola. Yang membuatnya kaget adalah ternyata rencana pembersihan itu sudah diketahui oleh banyak orang. Hingga saat itu banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke wilayah ini untuk menyaksikan. Bahkan yang lebih parahnya, ternyata kabar pembersihan di dusun ini terdengar oleh warga di dusun sebelah. Ada salah satu teman saya di dusun sebelah itu, sebut saja namanya Rian. Nah, Rian ini, dia sudah datang di sana. Aku yang waktu itu melihatnya pun kaget. Dan ternyata Rian tahu dari bapaknya. Kiai tersebut lalu memberitahu kepada warga. Jika warga ingin ikut, syaratnya mereka harus siap menjadi pagar gaib. Yang lebih pastinya, orang yang harus ikut dan menjadi pagar gaib itu minimal umurnya 17 tahun. Dan seorang laki-laki ditambah lagi kuat. Mereka bertugas mengelilingi kiai tersebut dan berjaga-jaga sambil terus berdoa. Ia khawatir jika yang melihat adalah anak-anak yang belum cukup umur, malah nantinya membuat repot saat prosesi pembersihan dilakukan. Saya waktu itu langsung dilarang oleh ibu, karena memang usia saya belum menginjak 17 tahun. Yang ikut prosesi pembersihan hanyalah ayah saya. Beliau juga melarang saya ikut. Kebetulan, area lapangan bola tempat pembersihan itu ada di dekat sawah belakang rumah saya. Saya takut, tapi juga penasaran. Tapi bagaimana? Saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena ibu sudah melotot dan mengawasi saya. Saya sempat melihat salah satu teman saya, sebut saja namanya Tri, yang tiba-tiba merangkul seorang bapak-bapak dan melipir masuk ke area tersebut. Ia pura-pura ngobrol dan bertanya kabar, lalu nyelonong dan masuk ke kerumunan orang yang akan melakukan pembersihan. Saya protes waktu itu kepada ibu. Padahal Tri juga waktu itu belum berusia 17 tahun. Tapi tetap saja, ibu tidak memperbolehkan saya. Karena sudah sangat penasaran, akhirnya saya mempunyai ide. Waktu itu aku melihat ada salah satu temanku, sebut saja namanya Rama. Rumah Rama ini berdekatan dengan rumahku. Jadi belakang rumahku dan rumah Rama langsung area pesawahan. Waktu itu aku bilang kepada Rama, aku ingin main dan nonton TV di rumahnya. Rama waktu itu protes kan kepadaku, katanya dia mau pergi. Padahal jelas-jelas, kulihat dia ingin pergi ke tempat pembersihan tersebut. Aku terus saja membujuk sambil melotot memberikan kode. Akhirnya, Rama mengerti dengan apa yang kurencanakan. Aku lalu meminta izin kepada ibuku, ditemani oleh Rama. Kebetulan, ibu Rama juga sedang berbincang-bincang dengan ibuku di teras rumah. Awalnya, ibu tidak mengizinkan. Tapi setelah Rama meyakinkan bahwa aku hanya akan nonton televisi di rumahnya, ibu lalu mengizinkan dengan syarat aku harus membawa adik-adikku. Mau tidak mau kan, waktu itu aku iakan persyaratan ibu. Dan setelah sampai di rumah Rama, aku menjelaskan kepada Rama bahwa kita akan pergi ke sana pelan-pelan lewat pintu belakang, lalu ke area pesawahan yang gelap. Kita lari sekencang mungkin melewati jalan yang masih diterangi lampu agar tidak diketahui ibu. Lalu turun ke area lapangan bola, ke tempat pembersihan itu. Karena saya ke sana bareng adik-adik saya, otomatis saya harus menyogok adik-adik saya. Karena Rama mempunyai Nintendo, waktu itu saya suruh saja adik-adik saya bermain di sana. Sambil saya bilang kepada adik saya supaya mereka tidak berbicara kepada ibu. Kami lalu lari lewat pintu belakang, menuju ke area sawah yang gelap dan meloncati jalan dan langsung turun ke area lapangan bola. Setibanya di sana, kami kaget. Ternyata posisi pagar gaib yang tadi direncanakan sudah morat-marit.
Orang-orang terlihat berpencar-pencar. Ada yang masih di area pembersihan, tapi banyak juga yang sudah jauh dari situ. Ada yang masih berdiri, beberapa terlihat duduk. Usut punya usut, ketika saya bertanya kepada salah satu teman saya yang bernama Rian itu, dia bercerita saat prosesi pembersihan itu dimulai dan pagar gaib mendekat untuk mengurung makhluk-makhluk tersebut, banyak makhluk yang berontak, hingga ada beberapa pria yang tidak kuat, bahkan makhluk yang menyerupai anak kecil, seperti menabrak mereka. Rio berkata, itu seperti tuyul, banyak sekali. Formasi mulai berantakan. Beberapa orang terlihat mulai mengalami gangguan, hingga perlu ditolong terlebih dahulu. Saya melihat Kiai sedang dalam proses pembersihan. Tampak beliau dikelilingi pria-pria yang masih sanggup untuk menjadi pagar gaib. Dalam prosesi tersebut, beberapa kain putih yang dipersiapkan oleh Kiai tersebut terlihat seperti mau terbang. Dan suatu ketika, Kiai itu sempat seperti orang dipukul. Beliau memalingkan wajahnya secara tiba-tiba, namun terus berdoa dibantu oleh kedua asistennya. Beliau tampak seperti sedang memasukkan sesuatu ke dalam botol kosong. Jujur saja, saya tidak mampu melihat sosok apapun di sana. Di akhir prosesi pembersihan, Kiai meminta supaya kita berdoa bersama, dan yang paling saya rasakan saat prosesi berdoa itu adalah hawa panas yang sangat panas. Semua orang berkeringat, panas yang nyelekit, entah apa yang terjadi. Mengingat kita sedang berada di area terbuka dengan angin yang sangat kencang. Saya dan Rama hanya menonton sebentar. Setelah Kiai selesai berdoa dan mengajak semuanya yang menonton kembali, maka kita berdua langsung berlari secepat mungkin kembali ke rumah Rama dan pura-pura masih menonton televisi. Tak lama kemudian, ibu saya memanggil untuk pulang. Saat itu saya tidak langsung pulang, tapi mengajak Rama untuk ke rumah Pak Widodo dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Kiai tersebut. Saya tidak mendengarkan banyak hal, hanya mendengarkan jika Kiai itu berkata bahwa beliau tidak bisa menangkap semua makhluk yang mengganggu, cuma beberapa makhluk yang paling besar, termasuk dua sosok besar hitam yang diduga dilihat oleh Padil. Terus sosok pocong yang sering mengganggu lewat suara, dan beberapa makhluk kecil seperti yang diceritakan oleh Rian. Ada percakapan yang mengarah ke kesimpulan. Sepertinya gangguan dan teror yang terjadi selama ini bukanlah teror alami, tapi memang sengaja dibuat. Dengan kata lain, besar kemungkinan makhluk tersebut memang sengaja diundang. Dan jelas jika seperti itu, berarti memang ada yang mempraktekkan ilmu hitam. Tak ada yang bisa menunjuk ataupun mencurigai seseorang. Hanya saja, saya pernah mendengar beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang mempunyai ilmu yang cukup tinggi atau biasa disebut dengan dukun. Namun, ia sudah lama wafat. Kejadiannya, waktu itu dia ditangkap oleh warga dan dibakar oleh warga. Namun itu hanya pendapat saya. Apakah ada hubungannya dengan teror saat ini? Saya tidak tahu. Bahwa yang saya hanya ketahui, dulu pernah ada kejadian itu. Mungkin saja keturunannya ada yang dendam, karena semenjak kejadian itu, keluarga dari dukun santet itu langsung pergi meninggalkan desa. Namun sesekali keturunannya sering masuk ke desa. Entah apa yang diperbuatnya, dia hanya berkeliling di desa tersebut. Orang-orang sempat bertanya bagaimana detil wujud makhluk yang mengganggu itu. Kiai hanya berkata bahwa ada beberapa yang besar dan cukup kuat. Juga ada banyak yang kecil-kecil. Kiai itu sebetulnya ingin menangkap semua. Hanya saja ketika prosesi menangkap yang kecil-kecil, mereka berlari dan melompat menabrak para pria yang saat itu menjadi pagar gaib. Persis seperti cerita Rian. Kiai juga menjelaskan bahwa sempat menerima serangan yang terlihat jelas di pipinya. Tampak kulihat di pipi Kiai tersebut ada seperti tamparan tangan, tapi dengan bentuk yang lebih besar dari manusia normal. Kemungkinan itu adalah sosok yang sempat terlihat dan mengganggu Padil. Setelah semua selesai, Kiai itu lalu pamit.
Ketika para santri itu memasukkan botol-botol yang berisi makhluk tersebut, dan seketika itu mobil mereka langsung mogok tak bisa jalan. Mereka bingung karena bensinnya masih penuh dan tak ada masalah di mesin. Kami semua ikut mengecek dan juga mendorong mobil tersebut. Anehnya, mobil dengan ukuran kecil yang bisa diisi dengan 4 orang itu tidak bisa didorong oleh 10 orang. Seakan mobil itu benar-benar berat, sangat berat, sehingga harus didorong lebih dengan 10 orang. Mesinnya juga tidak mau menyala. Ayah waktu itu menyarankan supaya botol itu coba dikeluarkan dulu. Santri itu coba mengeluarkan botol tersebut, dan saat dikeluarkan, anehnya mobil itu bisa menyala. Bahkan ketika didorong pun cukup ringan. Namun ketika botol itu dimasukkan kembali, mobil langsung mati. Setelah itu, lalu kiai itu coba menyempatkan membaca beberapa doa. Setelah dibacakan beberapa doa, akhirnya mobil itu sekarang mau menyala dengan kondisi botol sudah berada di dalam mobil. Bapakku sempat bertanya, mau dikemanakan botol itu? Kiai itu menjawab, botol-botol itu akan dibuang di suatu tempat yang sangat jauh. Singkat cerita, setelah kejadian pembersihan itu, kondisi dusun saya ini mulai berangsur-angsur pulih, seperti sedia kala. Walaupun beberapa orang masih mengaku menerima gangguan-gangguan lain, tapi sudah sangat jarang dan tidak terlalu berbahaya. Kondisi di RT 3 pun sudah berubah total. Kini sudah banyak penerangan dan warga sudah mulai berani keluar. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Lentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Lentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.